saya akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa tak kenal Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh sentral dalam pendidikan di Indonesia? Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang bisa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Sebagai kita tahu, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Namanya disebut-sebut sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan. Dengan memerdekakan rakyat untuk mendapatkan pengajaran dan mendapat posisi mulia dalam hidupnya, beliau mencetuskan 3 semboyan dalam pemikirannya atau yang disebut trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan hingga saat ini pada tanggal 2 Mei kita bisa memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Saat muda beliau berani menentang pemerintah kolonial Belanda hingga beliau diasingkan ke Pulau Bangka. Di sanalah beliau belajar banyak tentang dunia pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara juga yang telah memprakarsai pendidikan humanisme dan berkarakter, yang mana saat ini digunakan sebagai asas pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara namanya disebut-sebut sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan dengan memerdekakan rakyat untuk mendapatkan pengajaran dan mendapatkan posisi mulia dalam kehidupannya. Beliau mencetuskan 3 semboyan dalam pemikirannya atau yang disebut trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo. Ing Ngarsa Sung Tulodo diartikan di depan memberikan tauladan. Dengan demikian, arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Artinya di tengah membangun kemauan, yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan atau semangat, pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada para muridnya. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. 2 hal ini merupakan satu kesatuan. Pekerjaan di bidang pendidikan yaitu pekerjaan membentuk peradaban bangsa. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Seperti tata surya selalu bergerak mengelilingi orbitnya, pendidikan harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi, perubahan adalah suatu yang kekal. Sumbu atau orbit yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi adalah nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ada siswa yang lamban, ada yang cekatan. Semua sudah diatur. Perubahan akan mengikuti kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sejalan dengan pemikiran beliau yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru, hendaknya selalu memahami dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Guru harus mampu menuntun siswa dalam belajar sesuai dengan keunikannya dan memberikan rasa nyaman kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia dan tanpa merasa terpaksa, merdeka belajar. Pendidik layaknya sebagai seorang petani.
Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru layaknya sebagai seorang petani yang merawat benih-benih dengan sepenuh hati, memperlakukannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena ilmu merawat padi tidak akan sama dengan ketika merawat jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Seorang petani dalam menanam padi tidak akan merubah kodratnya untuk tumbuh dan berkembang serta menghasilkan gandum. Kodratnya ketika ditanam benih di sawah tetap akan tumbuh dan menghasilkan padi. Petani hanyalah menanam benih, kemudian memelihara dengan memberikan pupuk, membasmi hamanya, dan hasilnya tetaplah biji padi. Petani dapat memelihara tanaman padi yang ditanamnya, dapat memberikan pupuk, mengelola tanah agar lebih subur sehingga menghasilkan padi yang unggul dan berkualitas. Padi akan lebih baik, lebih bagus hasilnya, dan tetaplah itu biji padi, dan mustahil untuk mengganti kodratnya untuk menjadi gandum, kedelai, ataupun tanaman lainnya. Guru dalam mendidik peserta didik juga hanya menuntun, mendidik, mendampingi, mengarahkan dan membantu belajarnya sesuai dengan kemampuan dan bakat peserta didik tersebut. Tugas guru seperti halnya petani, hanya memelihara dan berusaha untuk membantu dalam mencapai keberhasilan belajarnya untuk menjadi lulusan peserta didik yang unggul dan berkualitas. Guru ibaratnya petani yang berseragam dan hanya berusaha dengan segala kompetensi yang dimilikinya untuk membantu, mendidik, membimbing ke arah yang lebih baik dalam hal kompetensi, kemampuan dan keterampilannya, serta pola pikir yang kritis. Sedangkan siswa sebagai kertas buram, siswa bukan lagi kertas kosong yang kita jajali dengan mengetahui semata. Siswa adalah kertas buram yang memiliki polanya masing-masing, yaitu kodratnya. Dan menjadi tugas guru untuk menuntun dan mengarahkan kertas buram tersebut ke arah sinar terang agar polanya menjadi jelas. Seorang guru dituntut mampu mengayomi dan menuntun anak didik, menemukan potensi yang ada pada dirinya, dan menentukan arah cara mendidik yang tepat, sehingga potensi yang ada akan semakin muncul dan unggul. Bukannya mendidik anak dengan cara terlalu menjejal teori. Anak tidak akan melihat pada kata-kata, melainkan melihat kepada cara-cara. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita untuk menghamba pada anak, dalam artian menjadikan anak sebagai pusat belajar. Dalam kata-katanya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Dengan kata lain, adanya keharusan bagi kita memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak didik. Istilah yang paling sering kita dengar adalah student centered. Guru menjadi penuntun atau fasilitator memenuhi kebutuhan kodrat anak. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak didik, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan peserta didik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik, dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Sebab jika anak didik sudah nyaman, maka akan memiliki perasaan yang senang. Dan jika sudah senang, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Oleh karenanya, pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan
kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum sistem dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada anak didik seperti di ruangan kelas konvensional pada umumnya, dengan mengeksploitasi anak secara berlebihan. Kesimpulannya, sudah semestinya anak didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif dengan didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi-potensi anak didik agar terarah positif dan anak didik kita menemukan jalannya sendiri menuju versi terbaik dari dirinya dengan konsep merdeka belajar. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Calon guru penggerak Angkatan 8, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.